Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam Islam, sebagai hewan sangat dilindungi. Sebagian hewan lain memang dianjurkan untuk dibunuh karena menjadi mudarat dan tanda keburukan. Ada beberapa hewan yang sampai disayangi oleh para malaikatnya Allah. Berikut ulasan selengkapnya. Setiap makhluk hidup di dunia ini dianugerahi rasa saling mengasihi, baik manusia maupun hewan. Misalnya manusia dan hewan hidup saling berdampingan dan saling ketergantungan. Untuk itu perlunya rasa saling menyayangi. Hal inilah yang membuat manusia memiliki rasa peduli terhadap hewan, termasuk memeliharanya. Namun tak sedikit juga di antara manusia yang tidak memuliakan seekor hewan. Seringkali setiap hingga perlakuan kasar manusia membuat hewan terlantar hingga mati. Padahal hewan juga merupakan makhluk hidup yang harus dihormati. Bahkan sejumlah hewan berikut ini merupakan hewan kesayangan malaikat. Bahkan beberapa dari hewan tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas hewan apa sajakah yang disayangi oleh para malaikat tersebut? Yang pertama, kucing. Kucing merupakan hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW, sekaligus kesayangan malaikat pula. Hewan ini memiliki keunikan dan keistimewaan, yakni bisa mendengarkan suara azan dan dapat melantunkan azan juga. Karena hal tersebut, Nabi Muhammad pun sangat menyukai kucing. Kucing Nabi Muhammad SAW bernama Muza, yang sangat menyayangi kucingnya tersebut. Hal itu pernah beliau lakukan ketika kucingnya tidur di atas jubahnya. Alih-alih mengganggunya saat tidur, Nabi malah memotong bagian yang ditiduri kucing tersebut. Nabi juga berpesan untuk menyayangi kucing. Orang yang melantarkan kucing akan mendapat siksa neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang didantai. Yang kedua, semut. Mempunyai tubuh yang kecil tak membuat semut kehilangan keistimewaannya di balik tubuhnya yang kecil itu. Semut juga disukai oleh malaikat. Bahkan Allah melarang membunuh semut. Bahkan itu tergambar dalam sabda Rasulullah SAW, bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu padanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Yang ketiga, ular. Ular merupakan salah satu hewan yang berbahaya dan paling banyak ditakuti. Meskipun berbahaya, hewan ini ternyata menjadi hewan kesayangan malaikat. Padahal hewan ini identik dengan hewan yang merusak dan merugikan manusia. Bahkan biasanya mematikan jika terkena patukannya. Namun keistimewaan ular tersebut adalah hewan yang digunakan Nabi Musa AS untuk memusnahkan sihir pada zamannya.
Saat itu Nabi Musa juga membelah lautan, menggunakan tongkat dengan pandangan ilusi manusia, berubah jadi ular yang memusnahkan ular sihir pada saat itu. Yang keempat, burung hudhud. Masih ingatkah Nabi Sulaiman dan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan kesetiaan pada Nabi tersebut. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecermalang berpikir. Hewan ini juga adalah hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan surat. Malaikat menjadikan hewan ini menjadi hewan kesayangan karena hewan ini terkait dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kelima, laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba. Kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah dan akhirnya mengadakan sayembara dengan hadiah 100 unta bagi yang bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu mereka mengutus seseorang untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dengan mengutus laba-laba untuk membuat jaringan untuk menutup Gua Sur, tempat persembunyian Rasulullah SAW, sehingga pembunuh itu tidak menemukan Rasulullah. Tak hanya sebagai hewan penyelamat Nabi Muhammad SAW, tapi hewan ini juga jadi hewan kesayangan para malaikat. Yang keenam, ikan paus. Satu lagi hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi. Maka dari itu hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat. Hewan tersebut ialah ikan paus. Ikan paus ini adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dilempar ke laut, karena kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihissalam kelebihan muatan. Allah pun memerintahkan hewan tersebut memuntahkan Nabi Yusuf di daerah yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yusuf yang putus asa karena tak berhasil menyiarkan dakwah kepada kaumnya. Hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar atas perbuatannya tersebut. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 40 hari dan akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. Yang ketujuh, belalang. Belalang juga termasuk ke dalam hewan yang disenangi malaikat. Hal ini karena pada saat Rasulullah SAW mendatangi langit ketujuh guna mendapatkan perintah Allah, saat itu pula belalang berwarna keemasan bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini bertebangan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Penggambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis. Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha sealam 100 tahun lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buah seperti kendi yang besar. Yang kedelapan, unta. Hewan selanjutnya disukai malaikat adalah unta. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah, tapi hewan ini dibunuh oleh kaum yang bernama Samud. Hal itu mendatangkan azab bagi kaum tersebut yang mereka dibinasakan tanpa tersisa satupun dari mereka. Selain sebagai hewan yang disenangi malaikat, unta juga hewan yang dijamin masuk surga. Hal ini karena ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hewan inilah yang ditumpangi beliau. Rasulullah berangkat bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang turun menemaninya hijrah adalah hewan unta.
Unta ini juga digunakan sebagai petunjuk tempat tinggal Rasulullah SAW di Madinah kala itu. Unta tersebut pun berhenti di rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansor sampai akhir hayat Rasulullah tinggal di rumah ini. Yang kesembilan, kuda. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah kuda. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah SAW dalam penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara karena di ubun-ubunnya terdapat kebijakan hingga hari kiamat. Keutamaan kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan benarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya dan air kencingnya akan ada dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. 10. Keledai. Hewan selanjutnya yang jadi hewan kesayangan malaikat adalah keledai. Hewan tersebut disenangi karena mukjizat hidup dan mati diberikan kepada Allah, yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair, yang diperlihatkan sebagai contoh umat manusia bahwa Allah menghidupkan, mematikan, dan menciptakan alam semesta. Selain menjadi hewan kesayangan malaikat, hewan ini juga adalah hewan yang akan dijamin masuk surga bersama dengan hewan-hewan lainnya. Kisah tentang keledai Nabi Uzair itu terdapat dalam Al-Quran. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutup atapnya? Ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah mayat kepadanya, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati? Dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.